Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini. Kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Yesaya 30 ayat 15. Firman Tuhan mengatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah, yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Satu topik atau tema yang saat ini jarang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, yaitu pembicaraan mengenai pertobatan. Pembicara atau hamba-hamba Tuhan lebih banyak yang suka jadi motivator rohani daripada menyampaikan kebenaran. Anak-anak Tuhan pun lebih suka mendengar khotbah atau sharing yang berupa penghiburan, menenangkan jiwa, atau menyenangkan telinga. Banyak orang lebih suka mendengar kata-kata, Tuhan itu pasti mengerti kondisimu, mengerti kesulitanmu, Tuhan pasti memberkati, atau Tuhan pasti menolong. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, dan sebagainya. Tapi tidak banyak yang suka mendengar kata bertobat. Sebab kata bertobat berarti mengingatkan seseorang akan kesalahannya dan membuat dosa atau aibnya terbongkar. Betapa kita lebih suka kesalahan kita ditutupi, tidak terbongkar, tapi tetap mau Tuhan memberkati dan menolong hidup kita. Bertobat artinya meninggalkan setiap kesalahan kita dan berbalik menuju pada kehendak Tuhan sepenuhnya. Kita berputar 180 derajat, bukan 90 derajat atau malah 360 derajat, yaitu balik lagi pada kehidupan yang semula. Kita mungkin berkata, saya sudah bertobat 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, atau bahkan 30 tahun lalu. Tidak perlu bertobat lagi. Pertobatan dibutuhkan hari demi hari, setiap hari, sebab ternyata dalam diri kita ini masih terus diikuti sifat-sifat manusia yang mengarah pada dosa. Bisa jadi ada kesombongan, kepahitan, suka membicarakan keburukan orang, merasa diri benar, gengsi, tidak mau tersaingi oleh orang lain, merasa bangga dengan diri sendiri, berpikiran kotor, dan sebagainya. Firman Tuhan mengatakan, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Tinggal diam artinya kita bersedia dikoreksi, ditegur, dan dibersihkan seturut kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan menggunakan kata tinggal diam, supaya kita tidak protes dan tidak membantah dan tidak sibuk mencari pembenaran diri sendiri di hadapan Tuhan. Saat itulah kita membuka hati pada setiap pengarahan dari Tuhan. Meskipun menyakitkan dan tidak menyenangkan, Tuhan akan mengarahkan hidup kita. Yang mana yang harus kita bereskan, sikap mana yang harus kita tinggalkan, sifat mana yang harus kita jauhi, dan pelanggaran mana yang harus kita akui di hadapan Tuhan. Tapi ketika kita bersedia dikoreksi dan dibersihkan, Tuhan pasti akan pulihkan hidup kita. Sejak remaja Tuhan panggil saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di berbagai persekutuan doa pelajar, kemudian di berbagai kesempatan yang ada. Tema yang sering saya sampaikan yaitu pertobatan. Sebab tema ini tidak hanya berlaku bagi yang mendengarkan, tapi bagi yang menyampaikannya juga perlu untuk mengalami pertobatan. Sampai hari ini pun saya tidak mau berhenti menyerukan supaya setiap orang, supaya setiap kita hidup dalam pertobatan. Beberapa teman yang sharing pada saya, beberapa orang yang kehidupannya perlu didoakan karena masalah yang dihadapi. Seringkali saya berkata, tiba-tiba Roh Kudus seringkali ingatkan, mohon maaf Ibu, Anda perlu bertobat. Ada kesalahan yang Anda lakukan, sehingga Anda mengalami situasi seperti ini. Saya tidak perlu malu. Paling kalau dia tidak suka, ya nggak akan sharing ke saya lagi, cari hamba Tuhan yang lain. Tapi kalau bersedia dikoreksi, saya akan sampaikan titik-titik yang mana yang dia perlu berubah dalam kehidupannya.
Satu kali saya diminta datang untuk mendoakan seorang yang sedang sakit. Bapak ini sakit di bagian jantung. Saya sampaikan pesan Tuhan. Bapak, saya mendapatkan pesan Tuhan. Ada perbuatan dosa yang harus Anda tinggalkan. Apakah Anda merasa ada sesuatu yang selama ini Anda melakukan kesalahan di hadapan Tuhan? Sayang sekali dia berkata, tidak ada. Saya cuma pengen sembuh lagi, Pak. Bukankah hal ini yang sering terjadi? Kita hanya ingin hidup kita beres, diberkati dan dipulihkan, tapi tidak mau bertobat dan meninggalkan pelanggaran kita. Betapa yang kita cari dari Tuhan, yaitu Tuhan yang bisa memberikan kenyamanan, gaji naik, kebutuhan tercukupi, tanggungan terselesaikan. Tapi untuk bertobat nanti dulu. Pada akhirnya karena orang yang sakit itu berkeras hati, saya pun bongkar kesalahannya. Karena secara roh, dalam hati saya, Roh Kudus sudah menyatakan bahwa ada pelanggaran dan kesalahan yang dia lakukan. Melalui penglihatan, Roh Kudus singkapkan satu persatu. Akhirnya dia terdiam dan mengakui pernah melakukan tindakan yang mengarah pada dosa. Ada perzinahan, minum minuman keras, main kuasa kegelapan dan sebagainya. Suka marah pada istri, tidak perhatian pada anak. Dan saat itu saya tuntun dia untuk bertobat, bukan berdoa untuk kesembuhan. Buat apa berdoa untuk kesembuhan? Pasti Tuhan tidak akan sembuhkan kalau dia nggak bertobat lebih dulu. Hari ini mari kita buka hati dan koreksi diri kita lebih lagi. Kalau ada sesuatu yang harus kita tinggalkan, mari kita akui di hadapan Tuhan. Mari kita akui pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Kita bongkar hati kita tanpa ada pembenaran untuk diri sendiri. Mungkin tidak perlu nunggu dibongkar oleh orang lain atau hamba Tuhan. Saatnya kita bongkar diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Dengan segenap kerendahan hati, kita datang pada Tuhan. Tidak usah berpikir tentang pertolongan Tuhan dulu, bahwa Tuhan akan menyelesaikan pergumulan dan kesulitan kita. Tapi hati ini harus dibereskan dan dibersihkan lebih dulu. Apakah Anda bersedia? Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, ini kami, setiap kami anak-anak-Mu yang mendengar sharing ini, kami rindu Tuhan, hati kami Tuhan bongkar. Kalau Tuhan ingatkan pada kami setiap kesalahan dan pelanggaran kami, sehingga membuat hidup kami jadi sulit sampai hari ini. Ampuni kami Tuhan. Mungkin kesalahan-kesalahan kecil, kesalahan-kesalahan terselubung, dosa-dosa tersembunyi, yang kami merasa, itu kan tidak apa-apa, itu tidak masalah, itu kesalahan dia, itu bukan kesalahan saya, tapi kita simpan kepahitan, tapi kita simpan dendam, kita simpan kebencian pada orang lain. Atau mungkin merasa bangga dengan diri sendiri, merasa sombong, merasa paling dipakai Tuhan, atau apapun. Bahkan mungkin merasa gengsi dengan orang lain. Orang lain memiliki sesuatu dan kita pun ingin memilikinya. Dan kita berambisi untuk memilikinya dengan segala cara. Atau apapun juga, hari ini bongkar hati kita, bongkar diri kita, koreksi hidup kita. Dan kalau Tuhan ingatkan sesuatu akan pelanggaran dan kesalahan kita, jangan ragu-ragu untuk datang pada Tuhan dan berkata, Tuhan Yesus, ampuni saya. Tuhan, pagi hari ini hamba mewakili anak-anak-Mu, hamba berdoa, ampuni setiap kesalahan kami, setiap pelanggaran kami. Dan kiranya Tuhan, Kau mendengar setiap seru doa kami. Dan kalau Tuhan ingatkan bagi setiap kami, pelanggaran kami, kesalahan kami, tindakan kami di waktu yang lalu, kiranya belas kasihan-Mu itu mengampuni kami, memulihkan kami, menghapuskan pelanggaran kami, dan kami berkata kami mau bertobat hari ini Tuhan, dan meninggalkan tindakan yang salah itu. Di dalam nama Yesus, hamba percaya Kau Tuhan yang baik dan yang tidak pendendam. Kasih-Mu tetap baik dan ajaib. Setiap orang yang bertobat dan meninggalkan kejahatannya, Tuhan Yesus pasti pulihkan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap melangkah sepanjang hari ini. Tuntunan-Mu itu yang kami perlukan, mulai pagi sampai malam. Kami percaya kebaikan Tuhan tetap kami alami, bahkan sepanjang umur hidup kami. Dalam nama Yesus yang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjadi pribadi yang mau bertobat sepenuhnya, tanpa banyak protes.
Salam dari saya Uki Raharjo dan Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.